Sahabat Natalius Pigai, rupanya Anda berteriak seperti kata dari bawah tempurung, tapi gemanya didengar di Nusantara besar ini. Ini sangat miris karena Natalius berteriak di Jakarta, ibu kota negara. Sementara Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sedang berdiri di pinggir jalan di pasar Mama Papua, membeli noken Papua dan bercakap bersahaja dengan mama-mama Papua. Di kota Jayapura ini, Insinyur Haji Joko Widodo menggantikan dirimu sebagai anak asli Papua. Kok malu sedikit pun? Pace Natalius Pigai berbicara tentang pembunuhan, perampokan, penindasan orang Papua dari Jakarta. Sementara Jokowi sedang menendang bola, berdansa memukul tifa, dan berdiri di atas tanah Papua di antara orang Papua yang mencintainya. Bahkan mengungkapkan isi hatinya kepada masyarakat Papua pada momentum penting upacara pembukaan PON 20 Papua dengan ramah dan lembut, mempergunakan kata-kata salam hangat dengan bahasa daerah suku Sentani, Huwefhoi Anomi Reimai. Jokowi juga menutup pidatonya dengan ungkapan salam semangat dengan cara masyarakat pedalaman, wah, wah, wah. Luar biasa perasaan bersatunya batin antara masyarakat Papua dan Presiden Jokowi. Selain itu, daerah-daerah yang dikunjungi Jokowi, rakyat menyambutnya dengan rasa riang gembira. Mengajak beliau dan ibu negara Iriana berdansa, bergoyang dalam irama dan lagu tentang kehangatan batin, kedamaian yang saling melekat, dan bahkan ada yang mencucurkan air mata kegembiraan mereka. Pak Jokowi orang Papua, Pak Jokowi presiden kami. Inilah wajah Presiden Jokowi di hati dan di mata orang Papua. Semua hal ini terjadi di depan mata, disiarkan langsung, diwartakan langsung ke seluruh Indonesia. Rakyat Papua menilai ruang hati Natalius Pigai sedang kosong, sementara ruang hati Presiden Jokowi penuh sesak dengan muatan nasib 270 juta jiwa orang Indonesia. Bapak Presiden sudah mengunjungi Papua berulang kali, dari pesisir sampai ke gunung-gunung, berusaha menyejahterakan rakyat Papua dengan semangat dan jiwa kebapakan. Sementara Anda diam di zona aman dan empuk di ibu kota Jakarta dan mencari-cari alasan dan rumus jitu untuk menebarkan rasa benci dan mengadu domba kami di bumi cenderawasih ini. Dulu masyarakat Papua melihat Natalius Pigai adalah orang terdidik dan bermoral di jabatan komisioner Komnas HAM. Tapi sekarang Natalius kehilangan rasa hormat dan kepercayaan di mata orang Papua. Anda sedang berada di pinggir jalan, membanggakan dirimu hebat, mengklaim dirimu sebagai pemimpin Papua, tetapi tanpa Anda sadari, Anda sudah berubah dan memiliki moral yang sangat rusak, penuh iri hati dan sifat kecemburuan, karena impian-impianmu di masa lalu kini menjadi hantu yang mengganggu jiwamu. Otak cerdasmu kini menggoreng kepentinganmu dengan mengatasnamakan rakyat Papua. Kedua kakimu menginjak bumi di Pulau Jawa. Tanpa sadar Anda mengumumkan dirimu, aku di sini mencoreng wajahku sendiri, karena di sana
rakyat Papua menggantung noken adat di leher Pak Jokowi dan memproklamirkan Jokowi orang Papua. Natalius Pigai, kau bukan siapa-siapa, bukan pemimpin dari masyarakat Papua. Gubernur Lukas NMB dan Gubernur Barnabas Mandacan adalah pemimpin mereka karena mereka yang memilih para bupati, para anggota DPR, para Ondowafi atau Ondovolo. Kepala suku adalah pemimpin-pemimpin mereka di tanah Papua ini. Mereka semua mendukung kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Anda, Natalius Pigai, bukan pemimpin kami. Supaya Anda paham bahwa gorengan rasisme membenturkan Bapak Presiden dengan kami rakyat Papua, atau Pak Ganjar Pranowo yang inonsen atau masyarakat Jawa Tengah untuk suatu maksud tertentu. Kami di Papua ingin tahu, apakah itu hasil otakmu atau ungkapan murni dari hatimu, atau bisikan sponsor yang memperalat Anda sebagai corong dalam rangka untuk menimbulkan krisis baru dengan corak konspirasi benturan etnis di tanah Papua ini. Papua sudah berubah. Masyarakat di Papua sudah mengalami perubahan-perubahan penting yang Natalius Pigai tidak tahu. Istilah-istilah yang berkonotasi rasisme atau human rights sudah menjadi konsumsi masyarakat dan mereka sudah puas dan kenyang dan bahkan sudah usang. Anda lama melupakan tanah Papua karena Anda mengejar panggung popularitas pribadi tanpa menghiraukan keselamatan rakyat Papua. Seraya mengantar rakyatmu sendiri ke dalam konflik rasisme baru. Supaya Anda tahu bahwa kami rakyat Papua kini memiliki semangat nasionalisme baru, menjadikan rumah Papua Indonesia Mini yang damai dan harmonis dalam sabuk kuat Indonesia. Kritik usang tentang rasisme mendorong masyarakat Papua untuk memiliki cita-cita baru yang lebih bermakna dan bermartabat, yaitu mereka hendak merebut Indonesia di masa depan. Hak-hak kewarganegaraan mereka telah memberi jaminan masa depan bersama 270 juta rakyat Indonesia. Jika Anda merasa tidak ada tempat dalam ikatan satu hati dan satu jiwa yang terikat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sebaiknya Anda stop berkicau nonsense, karena burung-burung di tanah Papua setiap saat berkicau menyatakan kemuliaan dan kemurahan Tuhan yang sedang dinikmati oleh rakyat Papua di bumi cenderawasih ini. Jika Natalius Pigai ingin berkicau lagi, berkicaulah di atas tanah kelahiranmu. Berdirilah dengan dua kakimu, menginjak tanah Papua, dan matamu menyaksikan keadaan rakyat Papua, agar kicauan itu ada maknanya dan derunya bisa menggetarkan hati bangsa Indonesia ini. Nasihat kami dari tanah Papua ini, jika Anda merantau, tempatkanlah dirimu secara wajar dan jadilah teladan yang baik kepada generasi baru Papua. Setidaknya Anda harus tahu diri. Jangan membela kebenaran dengan menginjak keadilan, atau sebaliknya. Jangan mencari keadilan dengan menginjak kebenaran supaya Anda tidak menerima upah karena Anda sengaja bodoh. Salam hormat. Salam NKRI. Bumi Papua
bumi cendrawasih. Kami tetap cinta Jokowi.